lagi untuk yang flipper. Kalau ini kita harus buat cash flow ya, harus buat cash flow-nya dulu, cash flow untuk pendanaan proyek. Nah di sini di dalam cash flow-nya ini kita sudah bisa awalnya kita tentukan modal. Di dalam perhitungan modal ini semuanya sudah kita perhitungkan terhadap realisasi sampai mereka siap untuk dijual ke konsumen. Karena konsumen itu kadang-kadang mereka mau transaksi apabila sini sudah lengkap gitu loh. Jadi sudah ada pintu gerbang, kondisi mereka sudah lengkap, sudah ada pintu gerbang, sudah ada rumah contoh, infrastruktur sebagian jalan. Pola ini kita gunakan setelah kita gunakan pola awal. Jadi ini pola flipperan ini tidak bisa digunakan untuk start project. Jadi kalau yang start project ada lagi polanya, kita bisa gunakan sistem saham atau sistem kongsian. Nah setelah itu berjalan, baru kita gunakan sistem flipperan. Saat ini saya sedang menjalankan 4 proyek secara bersamaan. Proyeknya itu ada di Pamulang. Pamulang itu di Sasak Tinggi, itu 6.000 meter. 6.000 meter dengan nilai harga jualnya 800 juta ke atas, 840 juta. Terus kemudian saya ada juga di Cibubur Kanggan, itu 3.450. Itu harga jualnya sekitar 400-an. Terus kemudian ada di Bandung 3,6 hektar. Itu harga jualnya sekitar 300-an. Pola-pola ini saya gunakan di proyek-proyek saya itu. Jadi dengan proyek saya nilainya 3,6 hektar dengan pembayaran tanah sebesar 14 miliar, itu saya gunakan pola ini. Jadi saya bayar tanahnya itu hanya 300 juta. 14 miliar saya bayar hanya 300 juta. Selanjutnya saya gunakan pola beberapa pola ini. Jadi di sini dibutuhkan kreativitas ya untuk ini dana ya, dana mendapatkan dana dari investor. Sekarang kita beralih ke sistem kongsian. Kongsian ini sebenarnya adalah kita merebut investor untuk mendanai proyek secara bersama-sama. Jadi investor ditawarkan untuk menjalankan proyek secara bersama-sama. Dan polanya adalah pola subordinasi, di mana developer dipinjamkan saham oleh investor. Contoh simulasi proyeknya adalah seperti ini. Jadi ini adalah nilai proyeknya. Laba yang didapatkan itu 1911 dengan persentase laba adalah 21%. Kebutuhan modal kita anggap aja lahan itu adalah lahan kerjasama ya. Di dalam kongsian kita bisa gunakan lahan kerjasama maupun lahan pembelian cash. Kebutuhan modal itu adalah 757. Waktu proyek kita estimasi 2 tahun. ROI-nya adalah 252 dengan ROI per annualnya per tahunnya adalah 126. Di dalam sistem kongsian keuntungan dibagi 2 antara investor dengan pengembang. Investor mendapat 50% dari ROI 126 sebesar 63% dan pengembang mendapat 63%. Lahan untuk kita simulasikan sekarang untuk lahan pembelian cash. Pembelian cash sama seperti tadi, nilai labanya adalah 191.911. Kebutuhan modalnya 2 miliar. Kebutuhan 2 miliar
itu kita anggap RW-nya nggak sama ya. RW-nya itu waktunya dianggap itu 1,5 tahun. RW-nya per tahun adalah 94%. Maka dibagi ke investor itu 47%, pengembang 47%. Maka keuntungan yang didapat dari investor, yang didapat oleh investor itu adalah 47% totalnya, 893 juta. Di sistem pengungsian ini, developer tidak tidak diperlukan penyetoran modal. Jadi pertama awalnya adalah kita memberi proposal project investor. Setelah ada beberapa investor yang berminat, maka mereka menempatkan dananya di deposito. Kita gunakan deposito syariah ya. Kita gunakan deposito syariah. Kenapa kita gunakan deposito? Karena kita rencananya meng-hire lebih dari satu investor. Dan investor itu biasanya penempatan dananya tidak bersamaan. Jadi kita kasih jangka waktu penempatan dananya itu 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan dananya disimpan di deposito, dan hasil deposito itu tidak kita ambil, tapi kita berikan ke investor. Jadi mereka hanya menempatkan dananya di escrow, bagi hasilnya mereka ambil. Setelah lahan itu sudah siap, dalam arti bahwa lahan itu sudah siap, baik secara legalitasnya maupun perizinannya, maka developer akan membuat PT bersama investor, bersama-sama membuat PT. PT-nya itu nanti PT-nya akan membuka rekening. Di dalam pembukaan rekening PT itu, rekening PT, di situ akan dilakukan transaksi kepada pemilik tanah. Jadi nanti tanah itu diatasnamakan PT. Uangnya dari dana yang tadi terkumpul di deposito tadi. Jadi selama legalitasnya belum siap, perizinan belum siap, terus lahannya belum dieksekusi atau belum diproses, itu dana belum bisa ditempatkan ke PT. Jadi setelah lahannya sudah siap, sudah bisa digarap, baru dana deposito itu akan dicairkan ke rekening PT. Nah di sini investor developer tidak ditempatkan dana, jadi mereka hanya dipinjamkan. Jadi sistemnya subordinasi. Subordinasi itu adalah developer dipinjamkan saham sebesar 50%. Nah saham itu dengan dia menggunakan mendapat saham 50%, maka keuntungan dia juga mendapat 50%. Di sini adalah waktu ditanya di waktu si developer kapan si developer akan menempatkan dananya. Setelah dipinjamkan sebesar 50% dan proyek berjalan selama 1 tahun, maka secara bertahap developer akan mengembalikan dana investor yang dipinjamkan. Jadi dari nilai 100% modal, yang ditempatkan itu 50%-nya akan dikembalikan ke investor setelah 1 tahun proyek itu berjalan. Karena dia sudah ditempatkan sudah dikembalikan, maka posisi si developer berimbang terhadap kepemilikan saham maupun terhadap pembagian keuntungan. PT didirikan setelah tanahnya matang ya? Ya betul. Untuk proses awal untuk eksekusi lahan sampai tanah matang benar dari itu dana didanai oleh developer. Jadi sebelum lahan itu dibeli oleh PT Pengungsian, maka semua dana itu dikeluarkan oleh developer. Dan itu bagian dari dana operasional. Jadi termasuk pengurusan akte kepemilikan tanah maupun perizinan, itu semua dari developer. Dana itu akan dikembalikan setelah rekening dari tampungan itu dikembalikan masuk ke dalam rekening PT.
misalkan sistemnya nggak kerjasama, kita beli cash, jadi paling nggak developer harus menyediakan biaya lahan juga ya, eksekusi lahan. Eksekusi lahan itu kita kasih tanda jadi dulu, Bu. Tanda jadi, nanti tanda jadi setelah semuanya siap, data rekening itu siap untuk masuk ke dalam rekening PT, baru kita transaksi dengan pemilik tanah. Gitu. Karena di dalam transaksi pemilik tanah itu harus atas nama PT, bukan atas nama developer. Pak, PT itu kan ada saham-sahamnya. Iya. Tadi Bapak jelaskan 50% saham milik developer, Iya. 50% milik investor. Berarti developer juga share saham dong? Di sini subordinasi, Bu. Pengertian subordinasi ini, developer dipinjamkan saham dan dikembalikan setelah proyek itu berjalan. 1 tahun setelah proyek itu berjalan. Artinya modal itu semua dari investor. Dari investor, betul. Kemudian dipinjamkan ke developer 50% gitu ya. Betul, tapi ya. kan istilah dipinjamkan ini nggak ada di dalam. Jadi seolah-olah karena 50% milik developer. Betul. Aktenya seperti itu. Iya, betul. Jadi di dalam akte itu kepemilikan developer ada 50%, kepemilikan investor 50%. Tetapi modal setornya full oleh investor. Di sini untuk pola kongsian ini bisa diterapkan untuk investor yang nilainya kecil. Jadi mulai dari 100 juta mereka bisa masuk. Jadi misalnya kebutuhan kita adalah sama seperti sistem saham. Kalau di dalam saham ini minimal investasi yang dibutuhkan oleh investor itu ada 50 juta. Di dalam kongsian, kalau kita menggunakan nilai yang sama dengan saham, maka kebutuhan modal kalau untuk pembelian cash itu akan banyak. Jadi mungkin 2 miliar dibagi 50. Maka di dalam sistem kongsian itu kita ada minimum investasi. Minimum investasi dalam arti bahwa nilai 2 miliar itu minimum investasinya ada 200 juta. Jadi kita hanya butuh investor 10 orang. Investor 10 orang, mereka masuk ke dalam PT, masuk ke dalam akte, masing-masing store 200 juta. Tetapi kalau di dalam saham, mereka bisa minimum 50 juta karena mereka hanya membeli 1 lembar saham. Tetapi kalau mereka mau mendapatkan sama seperti kongsian, berarti mereka harus membeli 4 lembar saham. Kalau di dalam sistem kongsian, pemegang kendali proyek adalah developer. Walaupun porsi sahamnya 50-50, tetapi kendali proyek dan pimpinan proyek itu dipegang oleh developer. Di sini investor sifatnya pasif, ya. Jadi kita nggak menerbitkan rekening join, tetapi kita hanya memberikan kuasa direksi, menunjuk kepada developer untuk melakukan transaksi. Dan apabila dia atasnamakan PT, maka developer akan diberikan kuasa oleh direksi untuk melakukan transaksi dengan konsumen. Ditutup, tuh, ditutup. Iya, jadi kalau PT-nya selesai, PT-nya ditutup. Kita buka PT lagi. Iya. Ya. Jadi kalau untuk pemula, untuk mendapatkan modal, sebenarnya awalnya adalah membuat apabila sudah ada lahan yang akan dieksekusi atau lahan yang sudah bisa dilihat nilai jualnya atau sudah dilihat potensi pasarnya.
maka kita membuat profil project. Nah, di dalam profil project itu, di situ tertera marketing plan dari proyek tersebut. Marketing plan itu point interestnya, terus kemudian lokasinya, tipe bangunan yang akan dibangun, terus kemudian konsep dari setnya itu kita buat di dalam proposalnya. Setelah itu kita buat action plan-nya, dan setelah buat action plan-nya kita hitung cash flow-nya, dan setelah buat cash flow-nya maka akan tahu berapa kebutuhan modalnya. Nah, kebutuhan modal ini kalau untuk yang kebutuhan modal ini untuk yang baru-baru, untuk yang baru buka partneran, kita lihat dulu legalitasnya, Pak. Legalitasnya itu apakah mereka diberikan kuasa jual atau PPJB, atau kuasa jual atau hanya dibuat PPJB. Kalau untuk awal lebih baik mendapatkan kuasa jual. Nah, dari setelah kita mendapatkan kuasa jual dari pemilik lahan, baru kita meng-hire investor. Meng-hire investor, kita gunakan pola investasi unit. Jadi mereka membeli unit perdana kita, dengan dengan jaminan kita membuyback unit yang dia beli. Terus kemudian kalau dia dananya dari investor untuk membeli lahan atau membayar DP lahan, maka kita bikin perjanjian dengan investor dari kuasa jualnya. Dari kuasa jual itu kita membuat perjanjian dengan investor. Ataupun kalau memang ada kuasa jual, kita bisa lakukan PPJB, Pak. PPJB terhadap coupling yang akan dijaminkan ke investor. PPJB itu, kalau PPJB itu nggak bisa notaris kalau untuk awal, karena kita pembelian lahannya masih kerjasama atau masih cash bertahap. Kita menggunakan PPJB internal. Jadi kita buat PPJB internal, kita bisa legalisir ke notaris. Dari dana yang didapatkan dari investor itu kita bisa gunakan untuk start project. Atau kalau enggak, contohnya saya buat simulasi ya. Simulasi misalnya ada lahan 1000 meter. Lahan 1000 meter itu bisa terdiri dari 8 coupling. 8 coupling itu kita mau memulai project tanpa menggunakan modal ya. Kita hanya menggunakan modal. Pertama adalah lahan itu kita pinjaman jangka pendek. Jangka pendek itu kita pinjam sebesar selama 6 bulan. 6 bulan kita pinjam. Pinjaman itu bisa diinikan kepada orang dekat ya. Kita pinjam selama 6 bulan. Pinjaman itu digunakan adalah untuk pecah sertifikat. Pecah sertifikat kemudian digunakan untuk pengurusan IEB, terus digunakan untuk pecah PBB. Setelah itu surat selesai, maka kita meng-hire kontraktor. Jadi kita mengajak kontraktor untuk bangun. Bangunnya itu adalah dengan jaminan SP3 konsumen. Jadi setelah surat itu selesai, maka kita kerjasama dengan kontraktor untuk membangun. Dan sembari dalam proses membangun itu, kita minta teman dekat atau calon konsumen untuk membeli unit tersebut dengan cara KPR. Karena dia beli dengan cara KPR, jadi setelah waktu pencairannya itu berbarengan dengan bangunan selesai dan akad pencairan KPR. Waktu itu pernah saya di dalam acara ngopi pernah saya simulasikan berapa kebutuhan modal untuk start di proyek pertama. Jadi dengan luasan 1000 meter,
lahannya kerjasama murni, terus kemudian kita menggunakan investor atau memberikan konsumen hanya konsumen pinjam data, itu adalah pinjam data atau konsumen Twitter-an 1 unit. Setelah rumah itu disetujui oleh bank, mereka keluar SP3K, dibangun oleh kontraktor cair, kemudian kita bayar kontraktornya, dan kita bayar biaya-biaya yang kita keluarkan di awal seperti pembayaran tanah, kita bayarkan dari hasil pencairan KPR. Jadi kalau untuk awal-awal ini sebenarnya kalau untuk awal-awal ini tergantung situasi ya, Saya kasih contoh proyek yang saya jalanin. Contoh ya, dengan ini saya menjalani proyek yang di Jatiwarna, Jatiranggon, itu dengan luasan 4.000 meter. Itu saya hanya menggunakan modal 30 juta. 30 juta itu saya bisa dapat transaksi 8 miliar. Terus kemudian di Cibubur, ya caranya tadi dengan kita modal 30 juta itu kita hanya modal pecah sertifikat, pengurusan IMB dan izin lingkungan, kemudian biaya Amsel Bank, lahan jasa murni. Jadi kita dengan nilai 30 juta kita bisa menjalankan proyek senilai 8 miliar. Kebanyakan proyek yang saya jalani itu tanpa melibatkan investor. Maksud dalam arti tanpa melibatkan investor penuh. Kita hanya melibatkan peran dan kita hanya melibatkan konsumen pre-launching. Contohnya di Pamulang ya. Pamulang itu nilai lahannya 2 juta per meter. Nilai proyeknya sekitar 40 miliar. Itu saya hanya butuh modal 200 juta. 200 juta itu saya hanya bayar tanda jadi ke DP kepemilikan. Selanjutnya pembangunannya itu dilakukan oleh kontraktor dengan cara turnkey. Jadi sekarang ini proses Pamulang itu saya lagi pembangunan rumah contoh. Itu kita bayar kontraktor dengan cara turnkey. Jadi dengan nilai 40 miliar kita dengan modal 200 juta kita sudah bisa jalan. Kalau di Bandung itu saya transaksi tanahnya itu senilai 14 miliar dengan luasan 3,6 hektar. Itu start modal awal saya itu hanya 300 juta. 3,6 miliar hanya dengan 300 juta. Dan pola-pola ini banyak saya terapkan di proyek-proyek saya saat ini. Jadi saya nggak pernah menggunakan investor secara penuh. Jadi saya nggak pernah dikendalikan oleh investor. Sembari contoh ya proyek saya yang di Bandung ya. Di Bandung ini lokasinya bersebelahan dengan perumahan Green Hill. Jadi kalau sering ke Bandung lewat jalan tol, itu di rest area berapa ya? Itu antara rest area dengan pintu tol Padalarang. Itu ada tulisan besar Green Hill. Nah, lokasi saya itu sebelahan dengan Green Hill.
Itu luasannya sekitar 3,6 hektar. Kita memberi jika Stipa Parahyangan memberi konsep desain seperti ini. Nah ini kita saya dengan keterbatasan dana investasi yang masuk ke proyek ini, saya menggunakan pola dua tahap pembangunan. Pertama adalah pembangunan tahap pertama sebesar 100 unit. Di dalam perhitungan 100 unit ini, saya bisa penjualan 100 unit ini, saya bisa membayar tanah sisanya. Jadi perhitungan estimasi saya adalah dengan saya menjual 1,4 hektar, maka saya bisa bayar tanah sebesar 3,6 hektar. Dengan saya menjual closing 1,4 hektar di tahap 1, maka sisanya tanah yang 2,4 hektar itu akan terbayar. Di sini saya hanya baru mengeluarkan modal dari pembelian tanah ini hanya 300 juta. Seratus unit pertama kita jual dengan harga jual tanahnya di sini adalah 325. Kenapa saya bisa bayar 300 juta ke pemilik lahan dengan nilai 14 miliar? Karena saya memberikan pertama adalah bagi hasil. Kedua, saya bayar secara termin. Termin pembayarannya adalah 3 tahun. Dengan DP 300 juta, selanjutnya adalah 3 tahun. Oke, kita kembali ke materi ya. Ada yang mau ditanyakan tentang pengungsian, dengan sistem pengungsian? Di dalam sistem pengungsian ini kita harus aktif untuk hire investor. Caranya adalah apabila proposal proyek sudah dibuat, tadi yang saya buat di dalam action plan tadi, dalam proposal proyek tadi yang di Bandung, kita mengundang investor untuk mempresentasikan proyek ini. Jadi mempresentasikannya dalam bentuk investor gathering. Investor gathering itu di situ kita akan tawarkan proyek-proyek yang sedang kita jalani dengan sistem pengungsian. Harus dipilih salah satu pola dalam sistem ini. Apakah mau menggunakan sistem pengungsian atau pelepasan saham atau fliperan atau investasi atau penjualan. Di dalam investor gathering kita mengumpulkan beberapa investor dan kita harus menentukan salah satu pola yang akan digunakan di dalam pendanaan proyek tersebut. Kita nggak bisa menggunakan semuanya. Jadi setelah kita mantap melakukan investor, menentukan pola yang akan kita kerjasamakan dengan investor, baru kita mendatangkan investor, mengumpulkan investor dalam satu pertemuan.
dalam satu pertemuan, dan di situ kita akan tawarkan. Di dalam investor saham maupun kaosian, di sini investor bersifat pasif ya. Kita harapkan investor bersifat pasif. Karena kenapa kita harus memposisikan investor pasif? Supaya kita nggak direcokin dalam pembangunannya. Dan ini ada satu lagi pola investasi coupling ya, investor coupling. Jadi ada investasi unit, sudah dapat kopinya ya, sudah dapat kopinya. Ini ada investasi unit dan ada investasi coupling ya. Investasi unit itu yang kita share ke investor adalah unitnya dengan nilai harga HPP, harga modal. Jadi yang kita share ke mereka untuk diinvestasikan itu harga modal. Keuntungan kita bisa berikan ke investor dengan returnnya itu sekitar 20 sampai 30%. Cara menghitung investasi jaminan unit adalah pertama kita membuat action plan-nya. Dari action plan-nya ini baru kita distribusikan terhadap biaya-biayanya. Jadi ada biaya lahan, biaya ini komisi pengertiannya adalah fee ya, fee mediator, ada biaya legal, sertifikasi, ada biaya perizinan. Semuanya setelah kita pisah-pisahkan berdasarkan coupling, berdasarkan jumlah couplingnya, baru kita tawarkan ke investor untuk mengambil unitnya. Unit-unit mana yang kita kita tawarkan sebagai investasi unit. Di sini returnnya sudah kita tentukan itu sebesar ini. Jadi kalau contohnya kalau kita mau share ke mereka, kita sudah tahu berapa laba yang harus kita berikan ke investor unit. Terus kemudian ada lagi investasi coupling. Kenapa saya bilang investasi coupling ya? Investasi coupling, investasi jaminan coupling siap bangun. Pengertiannya gini. Jadi apabila ada proyek yang tanahnya belum diakuisisi, tanahnya belum dibeli ya, tapi kita merencanakan untuk dibuat perumahan, kita gunakan pola investasi jaminan coupling. Jaminan coupling ini pengertiannya ada begini. Coupling itu akan dibeli oleh beberapa investor, tetapi yang dibeli itu adalah coupling efektif, coupling yang sudah siap menjadi perumahan. Caranya adalah, cara menghitungnya adalah pertama, sama seperti investor unit. Kalau investor unit ini adalah perhitungannya sampai unit itu jadi yang diinvestasikan adalah tanah plus bangunan. Kalau di investasi coupling, yang kita investasikan itu hanya couplingnya aja ke investor. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah seperti ini. Contohnya ya, tadi action plan tadi. Total luas lahan adalah 3054. Total luas lahan efektif adalah 2124. Itu adalah lahan yang bisa jadi perumahan. Sisanya adalah terbuang menjadi fase-fase jalan dan saluran. Jumlah unit itu ada semua 26 unit atau 26 gigam ya. Harga tanah dasar itu adalah 600.000 per meter. Jadi tanah pembelian kita ke pemilik lahan itu adalah 600.000 per meter. Kita beli ke pemilik lahan. Total harga tanah yang harus kita bayar ke pemilik lahan itu adalah 1.832. Harga tanah efektif setelah menjadi coupling itu menjadi 862. Awalnya dia 600.000, sekarang menjadi 862 karena komponen yang 930% itu masuk ke dalam lahan efektif. Harga tanah setelah menjadi coupling itu adalah 1.602. Kenapa 1.602? Itu karena dibebankan oleh biaya-biaya ini. Karena ada biaya-biaya ini,
Jadi nilainya meningkat menjadi 1.602.000. 1.602.000 ini sudah lengkap ya. Jadi dalam arti lengkap itu sudah ada jalan, sudah ada saluran, sudah ada